Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa dia itu orang yang soleh. Karena persepsi kesolehan dalam pikiran dia, pinter cari duit, banyak duitnya, ya kan gitu, bertitel dan sebagainya. Apa yang terjadi selama punya suami hanya ngelus dada, kemudian apa, kecerek tuh bahasa Indonesianya apa? Mengeluh, ya, nepak batuk gitu apa namanya, mukul kepala, berkeluh kesah karena ternyata sampai jam 9 pagi dia hanya geleng-geleng kepala, hilelo, 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 berzikir sampai jam 9. Apa katanya? Tetangga sebelah barat jam 3 malam sudah ke sawah. Tetangga sebelah timur jam 6 sudah pergi ke pasar. Tetangga sebelah utara jam 7 sudah berangkat ke kantor. Suamiku masih geleng-geleng kepala di atas sajadah sambil ditarik sajadahnya. Menjengkelkan. Bersyukur nggak dia? Tidak, karena dia tidak tahu punya suami yang soleh. Dia selama ini merasa dirinya bekerja keras, berusaha, ya, mencari nafkah. Suaminya hanya berdoa dan geleng-geleng kepala. Setelah suaminya meninggal, habis semua dunianya itu. Karena Allah mengabulkan doa sang suami itu. Suaminya meninggal, habis semuanya dunianya, kembali miskin lagi, dan akhirnya dia baru tersadar, oh, jadi suami saya itu waliullah. Ya terlambat sadarnya. Itu jadi persyaratannya adalah tahu dulu. Kemudian juga mengerti, sadar, paham. Tahu, mengerti, sadar, paham. Udah satu syarat saja itu. Ya, enggak kita beda-bedakan. Antara sadar dengan paham, tahu dan mengerti tentu berbeda. Tapi sudah kita kelompokkan dalam satu item saja, yaitu kesadaran, pemahaman, pengertian, dan pengetahuan tentang ini. Tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang tidak pernah kita sadari. Bahwa tubuh kita bekerja otomatis semuanya. Mesin katalis yang ada dalam perut kita yang memisah-misahkan berbagai macam vitamin, kalori, protein, dan sebagainya. Dan kita tidak pernah ikut serta bertahun-tahun bekerja di luar sepengetahuan kita. Dan kita tidak pernah bersyukur. Bagaimana matahari itu menyinari, bagaimana bulan itu memantulkan cahaya, bagaimana ombak itu bergelombang, bagaimana angin bersilir, semuanya alam semesta bekerja untuk kita semuanya. Kita tidak pernah menyadarinya. Itu satu. Jadi untuk mengerti bagaimana kerja metabolisme kita dalam tubuh kita untuk bertahan hidup ini, saya kira yang mengerti dokter dong. Yang tidak sekolah kedokteran, tidak pernah belajar anatomi, bisa bersyukur enggak? Saya tidak. Itu yang jadi persoalannya. Oke, kita loncat saja yang kedua. Yang kedua adalah kita mengucapkan terima kasih, tasyakur. Alhamdulillah. Ucapan terima kasih kita kepada Allah
adalah alhamdulillah wa syukru lillah, atau alhamdulillah itu sama dengan ucapan terima kasih. Nah, terima kasih kepada Allah ini adalah sebagai persyaratan ungkapan perasaan kita mendapatkan kenikmatan, kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Nah, kalau kita terbilang orang yang bersyukur, maka ketika kita mengatakan alhamdulillah, artinya memuji Allah, itu tidak mengenal batas-batas. Tidak ada ruang-ruang kosong dalam menyampaikan pujian, sanjungan, penghargaan kepada Tuhan. Artinya bahwa kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah itu tanpa ruang kosong dan tidak ada tetesan terakhir, kita tumpahkan seluruhnya. Seperti dalam ucapan kita sholat yang berbunyi setelah dari ruku menuju i'tidal, yaitu sami Allahu liman hamidah. Allah selalu mendengar siapapun yang menyanjungnya, memujinya. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Artinya kami selalu memujimu. Seberapa banyakkah pujianmu kepada Tuhanmu? Mil'us samawati, sepenuh langit. Sepenuh langit kita memuji Allah. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh seberang sononya langit dan sepenuh seberang sononya bumi. Itulah kita menyanjung Allah semacam itu. Dan kita juga bagi orang yang biasa ahli sunnah wal jamaah, setiap subuh itu ada doa kunut. Di situ juga ada ungkapan bersyukur yang luar biasa. Walakal hamdu alama qadait, kami selalu memujimu apapun yang menjadi keputusanmu. Kau berikan engkau kepadaku penyakit, alhamdulillah. Kau sembuhkan sakitku, alhamdulillah. Kau miskinkan aku, alhamdulillah. Kau jadikan aku orang kaya, alhamdulillah. Apapun keputusanmu, kami selalu menyanjungmu. Itu makna bersyukur dalam perspektif Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah, kita percepat saja, adalah pengakuan kita secara jujur dan tulus ikhlas bahwa aku mendapatkan materi ini, aku dapat uang ini, aku dapat kekayaan ini, aku dapat rezeki ini, semuanya ini semata-mata adalah sebagai pemberian Tuhan. Jadi mengakui bahwa kita diberi oleh Tuhan. Ini pengakuan atas pemberian. Itu yang namanya bersyukur. Kalau tidak mengaku, sekarang kita kembali kepada Al-Quran bahwa orang yang bersyukur sangat sedikit sekali. Coba kita korelasikan dengan pemahaman pengakuan terhadap pemberian Tuhan. Dalam Al-Qur'annya dikatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah pemberian Tuhanku, apakah aku bersyukur, apakah aku kufur. Sekarang saya mau nanya, masih adakah orang yang mengklaim, yang mengaku jujur ini adalah pemberian Tuhan? Coba kita tanya orang kaya. Tadinya adalah pembantu jongos daripada orang tua saya sebagai penggembala kambing.
Sekarang dia sudah kaya, punya sawahnya 80 hektar. Ketika saya tanya, bagaimana ceritanya engkau sebagai penggembala kambing, nenekku, kok bisa jadi kaya punya sawah 80 hektar? Jawabnya adalah seperti ini. Harta yang kudapatkan bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi, bukan hasil merampok, tapi saya dapatkan dengan jerih payah saya sendiri. Banting tulang, peras keringat. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam jadi siang. Silakan bertanya kepada orang yang mendapatkan rezeki. Dari mana kau dapatkan? Masih adakah yang jawabannya ini adalah pemberian Tuhanku? Masih ada enggak? Kalau Anda pakai jam Rolex, ditanya polisi, dari mana kau dapatkan jam ini? Dari Tuhan, ditangkap Anda. Ya ini malingnya. Nah, jadi artinya bahwa sadar diri bahwa itu pemberian dari Tuhan. Ini yang paling penting sekali. Pengakuan. Tanpa pengakuan itu nonsen orang berterima kasih. Sekarang apalagi kepada Tuhan yang tidak terlihat dengan kasat mata. Dan rezekinya pun tidak langsung tangan Tuhan nyelonong langsung menghasilkan uang kepada kita. Ya, paling-paling melalui hujan turun ke bumi, membuat bumi subur, lalu keluar tumbuhan, buah-buahan, keluar padi, dijual padinya jadi duit, duitnya dipakai beli daging, beli makanan, beli baju dan sebagainya. Itu sudah. Ini orang tua saja yang kita sadari semuanya, orang tua yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang nyebokin kita, yang menyekolahkan kita. Banyak nggak anak yang durhaka kepada orang tua? Mengerti? Jadi tidak semudah itu bersyukur itu. Ternyata ibadah syukur adalah ibadah yang tertinggi dan ibadah yang paling sulit, yaitu pengakuan. Jadi artinya ketika kita mencuri uang ayah, ketangguhan, apa yang terjadi? Paling dijewer, betul nggak? Kita tidak berangkat sekolah, paling mungkin ditampar oleh ibu. Kita memecahkan piring di rumah mungkin waktu kecil, main-main pecah piring, pecah sendok, paling dijewer. Semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua apapun, asal kita sudah maaf ayah, maaf ibu, selesai. Manusia itu, orang tua siap akan memaafkan kita. Tetapi ketika Anda tidak mengakui kebaikan orang tua yang mengandung Anda, yang melahirkan Anda, yang menyekolahkan Anda, yang membiayai Anda. Setelah menjadi tokoh besar, menjadi pemuka, menjadi orang kaya raya, tiba-tiba diwawancarai oleh wartawan tentang pribadinya. Dari mana engkau dapatkan harta sebanyak ini? Apakah orang tuamu kaya raya dikasih modal? Dia jawab, ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Orang tuaku tidak memberikan modal sepeser pun. Dengan ungkapan yang sederhana begitu, meneglektkan, menihilkan, menghapus kebaikan orang tua, jerih payahku sendiri. Ibunya mendengar, melihat di TV anaknya menjawab begitu.
langsung dia menangis. Dan ketika anak pulang, ibunya tidak marah. Enggak marah. Wahai anakku, karena tidak mengakui kebaikan orang tua, tidak marah kok. Apa katanya? Mulai hari ini, jangan kau panggil aku mamah lagi. Paham? Itu makanya disebut kafir. Disebut kafir, tidak mengakui kebaikan-kebaikan Tuhan adalah kafir dan akan dihukum, akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang berat. Jangan, ya itu kan hanya kufur nikmat, kok hanya gimana lagi? Begitu inna adzabillah syadid, kok nggak paham juga sih. Jadi layaklah orang yang tidak bersyukur itu disebut orang kafir. Oke, kita singkat saja supaya lebih cepat karena waktu terbatas. Yang keempat saja langsung. Sebagai bukti bahwa kita bersyukur adalah kita akan melihat ketika orang rajin bekerja. Berangkat pagi pulang sore. Bawa uang sekoper. Tiap hari beli ini, beli itu, tiap bekerja siang malam, bekerja, semangat etos kerja yang luar biasa. Kita jangan terburu-buru menuduh orang itu hubud dunya. Jangan terburu-buru kita menuduh orang itu hubud dunya, orang materialistis. Selagi dalam proses pencarian uang, mencari rizki, dalam proses bekerja, mencari nafkah, kita belum bisa memutuskan apakah dia materialistis ataukah tidak. Nanti setelah ada di kantongnya, untuk apa uang itu? Baru kita bisa mengatakan dia hubud dunya ataukah dia beribadah kepada Tuhannya. Maka demikian pula sebagai persyaratan orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah memanfaatkan rizki itu untuk kebaikan-kebaikan kepada sesama. Kalau tidak kita manfaatkan sesuai dengan proposalnya, maka tunggu saatnya azab Tuhan. Saya ingin memberikan ilustrasi saja, mungkin nanti silakan dikembangkan sendiri. Bagaimana Allah marah ketika rizki yang diberikan itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan kepada sesama. Saya punya kekasih, katakan sajalah namanya Hasanah. Saya belikan bahan sutra dari Trusmi. 8 juta Kang Benu harganya, dari gudungnya sampai atasan bawahannya. Kukirimkan kepada kekasihku, aku ingin melihat engkau cantik, lebih cantik dengan memakai baju sutra ini. Silakan dijahit, kukirimkan. Setelah 2 minggu kemudian saya datang ke rumahnya untuk menanyakan sudah dijahit atau belum. Ternyata begitu saya sampai ke rumahnya, bahan sutra yang saya beli 8 juta harganya itu ternyata ada di depan pintu buat keset. Saya sudah naik pitam. Begitu pintu dibuka, oh bang silakan masuk, nggak usah masuk. Sorry, mulai hari ini tidak ada lagi cinta di antara kita. Assalamualaikum. Ya kenapa? Pemberianku tidak dihargai. Istrinya Kang Benu ya
dengan susah payah menyiapkan sambal goreng, ingin masakannya dicicipi oleh Buya Sakur. Datang ke sini sambal goreng itu saya kasihkan sama kucing. Kecewa enggak? Menangis enggak? Jangan kau kecewakan Tuhanmu dengan memanfaatkan rezeki yang diberikan bukan untuk kebaikan kepada sesama. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.